Selamat siang pemirsa. Gabungan mahasiswa Nunukan bersama HMI berkonvoi ke Mapolres Nunukan mengutuk oknum polisi yang terlibat dalam dugaan penyeludupan narkoba di Sebatik pekan lalu. Para mahasiswa meminta Kapolres memberikan penjelasan resmi terkait pertanggungjawabannya terhadap anggota Polres yang seharusnya menjadi contoh penegak hukum. Tetapi justru terjerumus dalam dugaan sindikat sebagai aktor peredaran narkotika jenis sabu di Kalimantan Utara. Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas, bersikap tenang dalam menghadapi mahasiswa, sambil menjelaskan komitmen mereka menindak anggotanya yang nakal. Ayolah bapak-bapak kepolisian, janganlah takut kepada kami. Kami di sini hanya untuk menyampaikan aspirasi kami, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, untuk menyampaikan bahwa apa sebenarnya yang terjadi. Ada beberapa tuntutan-tuntutan yang akan teman-teman sampaikan. Harapannya adalah dari pihak aparat kepolisian dapat mendengarkan aspirasi-aspirasi daripada kami. Kami tidak datang untuk bagaimana kami membenci institusi itu, tidak. Karena kami percaya lebih banyak aparat kepolisian yang lebih bermoral, yang mementingkan kepentingan rakyat, yang amanah. Namun pada saat kondisi pada hari ini, ada yang dinamakan oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya dia. Kita tidak perlu harus diam lagi, kawan-kawan. Kita harus lawan! Pasca penangkapan anggota dan Kasat Reskoba Polres Nunukan oleh tim Paminal Mabes Polri terkait perkara dugaan penyelundupan sabu jaringan internasional di Sebatik, Polres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas bergerak cepat melakukan perapihan struktur internal di jajarannya. Salah satunya yakni membentuk Satuan Reskoba sementara untuk menjalankan tugas dan fungsi jajaran Polres Nunukan. Kenapa? Karena mereka takut kalau kita bersatu. Semangat! Semangat! Hidup mahasiswa! Hidup! Sementara itu, berbagai elemen masyarakat terus melakukan kritik tajam kepada Kapolda, terkhusus Polres Nunukan terkait aksi oknum jajarannya yang mencoreng nama baik institusi Polri, terutama di lingkup Polda Kalimantan Utara dan Polres Nunukan. Kamis siang 17 Juli 2025 tadi, sebanyak kurang lebih 50 gabungan aliansi mahasiswa Nunukan secara berkonvoi mendatangi Polres Nunukan di Jalan Selisun, Nunukan Selatan. Dengan berbagai atribut dari kumpulan organisasi mahasiswa HMI ini menggelar panggung jalanan, sambil menyampaikan kritik tajam terhadap institusi Polres Nunukan yang dinilai tidak dapat dijadikan contoh dan dianggap telah menginjak-injak supremasi hukum sebagai penegak hukum, tetapi realitasnya oknumlah yang menginjak-injak hukum. Bagi mahasiswa, polisi sebagai panglima terakhir penegakan hukum kini mengecewakan masyarakat Kaltara di tengah pemerintah RI sedang serius memerangi dan melawan segala bentuk penyalahgunaan seluruh jenis narkotika. Aksi kritik mahasiswa atas nama masyarakat Kaltara merupakan bentuk pelampiasan dan ekspresi kekecewaan oknum pejabat polisi dan anggotanya yang terlibat dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu yang menghebohkan jagat maya dan media sosial minggu-minggu belakangan. Seperti diketahui bahwa PS Kasat Reskoba Nunukan, Ibtu SH dan 3 anggota Polres Nunukan lainnya pekan lalu sedang dalam pemeriksaan intensif Propam Mabes Polri terkait tertangkap basah oleh seniornya sendiri saat para oknum diduga hendak menyelundupkan sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur Sebatik. Penangkapan ini pun sontak menjadi viral dan mendapat tanggapan berbagai pihak termasuk pemerintah Nunukan. Dalam berbagai kritikan tajam secara bergantian, elemen organisasi mahasiswa meminta penjelasan secara resmi Polres terkait langkah ke depan dalam membina anggotanya agar peristiwa memalukan itu tidak terulang lagi. Ayolah bapak-bapak kepolisian, sama-sama kita. Bagaimana nih kawan-kawan? Bapak-bapak kepolisian tidak merapat kepada kita. Jika hanya ada satu orang yang menyuarakan kebenaran, maka pastikan
juga telah hadir Bapak Kapolres Nunukan. Berikan aplaus teman-teman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sudi untuk menemui teman-teman mahasiswa. Tentu izin Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya, kami ingin meminta pendapat, klarifikasi atau tanggapan dari Bapak Tegak. Ya, sebelum kami menyampaikan tuntutan, kami berikan kesempatan kepada Bapak Kapolres untuk menyampaikan beberapa tanggapan-tanggapan sesuai dengan yang terjadi pada hari ini. Karena sudah hadir pada saat ini di tempat ini sebagai bentuk bahwa mahasiswa bersama dengan masyarakat selalu ada dan selalu berdiri bersama-sama dengan Polri. Saya coba terima kasih. Ini juga merupakan bentuk bahwa mahasiswa peduli. Mahasiswa juga adalah bagian dari Polri itu sendiri, karena Polri adalah bagian dari masyarakat, dan mahasiswa adalah merupakan tokoh intelek, ya, merupakan tokoh intelek yang tentunya dibutuhkan juga untuk Polri. Terkait dengan apa yang menjadi atau kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, yang sudah terjadi, rekan-rekan memonitor, tentunya ini menjadi bahan evaluasi kami secara internal organisasi. Dalam hal ini Polres Nunukan untuk lebih berbenah secara internal terkait dengan pembinaan, baik itu secara administrasi maupun pembinaan secara operasional. Dengan kejadian penangkapan personil Polres Nunukan yang sampai saat ini sudah dibawa ke Mabes Polri dan dilakukan pemeriksaan untuk lebih lanjut, tentunya ini akan kami kawal bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan rekan-rekan, bahwa kita sama-sama berdiri, kita berperang melawan narkoba. Polri sampai saat ini, Polda Kaltara, Polres Nunukan masih pada prinsip yang sama. Kita memusuhi, perang, dan berantas narkoba. Tentunya rekan-rekan tahu wilayah kita ini adalah wilayah perbatasan darat yang sangat panjang dan perbatasan laut yang sangat panjang juga. Ini memberikan andil bagi mereka yang melihat ini sebagai suatu peluang untuk melakukan kejahatan ini. Dengan kemampuan yang ada, dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada, Polres Nunukan tetap berdiri di sini, didukung oleh Forkopimda dan bersama dengan instansi vertikal lainnya. Kita semua sudah sepakat tetap berperang melawan narkoba. Untuk itu sama rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa, sama-sama dukung, kita bersama-sama satu suara sebagai satu saudara. Saya pun mulai sudah 1 tahun di sini, masuk tahun lalu bulan Juni sampai dengan sekarang 1 tahun. Saya menjadi warga Kabupaten Nunukan. Saya punya tanggung jawab di Kabupaten Nunukan dengan jabatan dan kewenangan yang diberikan. Saya punya satu prinsip, tetap perang terhadap narkoba. Ya pemirsa, terkait dengan beberapa isu narkoba yang beberapa hari lalu menghebohkan, di mana salah satu pejabat Reskrim Narkoba Kabupaten Nunukan tertangkap oleh tim Mabes Polri, dan inilah menimbulkan reaksi dari beberapa warga Nunukan termasuk mahasiswa. Dan hari ini sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam beberapa elemen, mulai dari mahasiswa dan kemudian HMI dan juga beberapa lembaga-lembaga lainnya, yang menyampaikan aspirasi terkait dengan persoalan narkoba hari ini. Dan di depan Polres ini mereka melakukan aksi dan memberikan tuntutan. Kita ketemu salah satu dari mereka, itu tadi Baso, untuk memberikan statement atau menyampaikan apa tuntutan yang dilakukan pada hari ini. Baik, Baso, hari ini apa yang menjadi tuntutan Anda? Jadi tuntutan jelas pada kondisi pada sebelumnya terjadi berita yang betul-betul kayak membuat kita tercengang dengan kondisi seharusnya aparat kepolisian yang harus menjadi garda terdepan untuk memberantas narkoba, yang justru menjadi salah satu yang diduga disinyalir bahwa bagian daripada penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, daripada itu teman-teman mahasiswa dari beberapa aliansi memberikan sebuah kajian-kajian isu, dan kemudian setelah konsolidasi terjadi, dan pada malam sebelum kita turun pada hari, kita sudah konsolidasi bahwa ini menjadi urgensi momentum untuk bagaimana kita
ke pihak kepolisian untuk bersih-bersih gitu secara internal, terutama khususnya bagian daripada narkoba. Secara garis besar apa tuntutan hari ini? Secara tuntutan kita ada 5 poin tuntutan, kurang lebihnya ataupun poin besarnya lah, salah satunya adalah kita mengevaluasi kinerja dari Polres Nunukan. Bagaimana ketika memang terbukti lalai dalam bentuk pengawasannya dia sebagai pemimpin di khususnya Polres Nunukan ini, dan kemudian kami mendesak bagaimana sampai hari ini belum ada press release daripada Mabes Polri. Nah, harapan kami dengan aksi pada hari ini itu secepatnya dirilis agar menjadi transparan dan juga jelas untuk teman-teman mahasiswa ketahui dan juga rakyat Kabupaten Nunukan khususnya untuk mengetahui semua apa yang terjadi sebenarnya seperti itu. Kalau secara umum Anda melihat kekhawatiran narkoba di perbatasan gimana? Itu ini sangat miris melihat, karena secara ini kami tidak bisa lagi tutup mata, tidak bisa lagi untuk tutup telinga bahwa kondisi pada hari ini narkoba itu sudah hampir merajalela di Kabupaten Nunukan khususnya. Nah, namun hari ini menjadi kekecewaan kami juga, seharusnya ini dapat diberantas secara lugas dan tegas. Nah, namun pada hari ini ya terjadi bahwa ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan itu. Nah, harapan kami ya semoga dengan aliansi ini, dengan desakan teman-teman bahwa ini menjadi momentum untuk bagaimana Polri ini untuk dapat berbenah bagaimana mengevaluasi seluruh anggota-anggota yang ada, bagaimana untuk seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberantas khususnya narkoba. Karena ini sangat khawatir untuk generasi kedepannya begitu. Oke, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada Kapolda dan Kapolres? Ingin saya sampaikan kepada Polda, izin Bapak, bahwa seharusnya ini menjadi atensi khususnya kami di Nunukan sebagai garda terdepan perbatasan, bahwa memang harus yang seperti kita ketahui adalah tempat masuk dan keluarnya barang-barang ilegal itu terjadi di Kabupaten Nunukan. Ini harus menjadi atensi khusus, dan kalau bisa dari pihak Mabes Polri atau Pak Kapolda untuk bagaimana mengirimkan tim khusus untuk menyampaikan ataupun langsung mengaudit secara keseluruhan, bukan mengaudit dalam bentuk keuangan, tapi bagaimana evaluasi kinerja dan kemudian bagaimana memberantas khususnya narkoba. Karena ini sangat khawatir kami di perbatasan, karena kasihan kepada generasi selanjutnya. Gitu. Kami prihatin terkait hal itu. Baik. Ya, pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan salah satu koordinator aksi demo pada hari ini yang berasal dari mahasiswa, yaitu Yandik Baso. Dan pada intinya adalah bagaimana pemerintah, Polri dan juga oknum tertentu agar menyadari bahwa dialah sebagai pengayom masyarakat dan janganlah menjadi sebagai pelaku atau yang memalukan institusi kepolisian. Dari pelataran Kapolres Nunukan, kembali ke studio. Bersama teman-teman sekalian, AKBP Bonifasius Rumbewas yang dengan tenang dan penjelasan gambling terkait permintaan mahasiswa menjelaskan bahwa pihaknya kini sedang melakukan evaluasi dan penggantian jabatan internal dengan seleksi ketat guna mengisi formasi yang kosong. Kapolres Nunukan ini juga sangat menghargai pendapat mahasiswa dan berjanji akan memenuhi tuntutan mahasiswa yang diantaranya melakukan penindakan tegas terhadap anggotanya yang bermasalah. Sementara itu, Andi Baso, salah satu orator perwakilan mahasiswa, mengaku puas dengan langkah perbaikan internal Kapolres Nunukan. Kapolres dan mahasiswa pun menandatangani surat komitmen tuntutan yang terdiri dari 5 unsur. Salah satunya menindak tegas seluruh anggotanya yang melanggar aturan hukum tanpa pandang bulu. Mahasiswa membakar ban bekas sebagai simbol ketegasan aksi mereka di halaman Polres Nunukan. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini diterima, Pak. Pak, izin. Pak. Dan ini kan serba dilematis, satu sisi perbatasan memang rawan ya. Kemudian saya kenal itu Pak Sony adalah salah satu polisi punya integritas yang mengungkap, tapi akhirnya terjerumus juga. Nah, kira-kira bagaimana mengantisipasi teman-temannya lain untuk tidak terjerumus seperti sekaliber Pak Sony, Pak? Oke, baik. Pertama-tama tentunya kita melihat ini untuk bagaimana memerangi narkoba ini memang sangat kompleks ya untuk permasalahan ini. Artinya dalam melakukan kegiatan untuk pemberantasan narkoba itu tidak bisa hanya mengandalkan Polres sendiri. Dalam hal ini Polres Nunukan di sini untuk wilayah perbatasan, kita harus berkolaborasi terkait dengan instansi-instansi lain untuk bersama-sama kita
menanggulangi terkait dengan permasalahan narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti yang tadi kami sampaikan, mungkin sudah dengar bahwa memang perbatasan yang ada di Kabupaten Nunukan, baik itu perbatasan darat dan perbatasan laut, itu sangat luas, sehingga ini yang menjadi celah untuk terjadinya penyelundupan narkoba. Dan terkait dengan pembinaan yang kami lakukan, kami melihat ini sebagai suatu evaluasi terhadap personil yang ada di Polres Nunukan, khususnya yang bertugas dalam Satuan Reserse Narkoba, di mana kami akan mengevaluasi kepada personil yang ada dan akan memberikan penyegaran kepada personil-personil yang ada, dan tentunya pembinaan-pembinaan yang lain akan kita lakukan diikuti dengan pembinaan-pembinaan lain yang menyangkut kepada pembinaan-pembinaan administrasi, menyangkut kepada penghargaan, serta menyangkut kepada punishment bila mana memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Menyangkut kepada operasional pun akan kami lakukan evaluasi untuk memberikan dukungan lebih pada anggota dalam hal ini untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam hal menanggulangi penyelundupan narkoba, karena memang sampai sekarang ini kami akui juga untuk Polres Nunukan sendiri dalam hal dukungan sarana prasarana untuk melakukan kegiatan penindakan di lapangan itu sangat minim, mengingat kita juga mempunyai wilayah laut yang paling sering karena terjadi penyelundupan, yang selama ini kami dibantu oleh Bea Cukai dan Angkatan Laut, yang mungkin rekan-rekan tahu pengungkapan terakhir sekitar 11 kilo itu dibantu oleh Angkatan Laut, dan memang betul rekan-rekan Angkatan Laut yang melakukan penindakan. Itu karena memang salah satu bentuk yang perlu memang menjadi evaluasi kami terkait dengan sarana prasarana kepada anak-anak di lapangan untuk melakukan kegiatan seperti mungkin speed ataupun mungkin kegiatan-kegiatan sarana-sarana lain untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan operasional anggota di lapangan seperti itu. Satu lagi Pak, bagaimana bisa menetralisir anggapan masyarakat sejauh ini Pak, ya, terkait masalah yang tadi disampaikan mahasiswa itu, bahwa ini yang ditangkap sedikit tapi yang banyak lepas. Bagaimana mengatasi Pak untuk mencipta marwah Polri Pak? Begini, untuk melakukan penyidikan kasus narkoba itu adalah merupakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang agak berbeda dengan penyidikan kasus-kasus konvensional biasanya. Artinya begini, dalam kegiatan penyidikan kasus narkoba itu 80% kegiatan lebih banyak pada kegiatan penyelidikan, sedangkan 20% sekian adalah pada kegiatan penyidikan. Dalam kegiatan ruang penyelidikan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan baik untuk pengamanan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan duduk perkara. Mungkin di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang mungkin harus berkoordinasi atau mendapatkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang belum tentu ada keterkaitan dengan tindak pidana. Itu mungkin yang termonitor oleh masyarakat, seperti begitu diambil keterangan untuk mendapatkan dukungan keterangan dari kepolisian, sudah dikategorikan sebagai terlibat, ya seperti itu. Itu yang mungkin termonitor selama ini. Karena memang untuk kegiatan penyelidikan narkoba itu lebih besar, lebih banyak, dan lebih lama. Sekitar 70% dari kegiatan penyidikan itu. Jadi pelajaran berharga Pak, baik Polri. Ya, baik Polri ini kejadian ini menjadi pelajaran sekali untuk kita, sehingga nanti bertolak dari permasalahan ini ke depannya, saya sebagai Kapolres tetap berkomitmen penuh bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan Forkopimda, bersama-sama dengan instansi vertikal. Kita berperang bersama-sama melawan narkoba. Terima kasih banyak. Ya. Pengamanan selama demo berlangsung landau dan tidak membuat suasana tegang dan saling memprovokasi. Akhirnya demo berlangsung damai dengan pemenuhan tuntutan mahasiswa yang ditandatangani oleh Kapolres Bonifasius Rombewas. Dari Mapolres Nunukan, M. Sakir, Kaltara TV. Saudara kita itu seperjuangan bagi kita semua. Ya, nasib orang beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya manusia ya. Salam cinta, salam juang, karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup